Jadilah wali-walinya Allah yang tidak takut menatap masa depan dan tidak bersedih hati atas kelakuan kita di masa lampau. Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wassalihin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal 'ulama'il 'amilin wal musannifil mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan li Abdul Qadir Jilani jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa yassir rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bil azwali mujammal mital wal alhamdulillah wa sarfa ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi dzikri Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi ya Rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa
وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yunus 6 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'lamuna min ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما takunu, dan tidaklah takun ada, wahai kanjeng Nabi Muhammad, fi sa'nin, di dalam suatu keadaan, wa ma tatlu, dan juga tidak membaca, minhu, darinya, min Qur'anin, dari Qur'an, wala ta'maluna, dan tidak juga mengamalkan, min amalin, dari suatu amalan, illa kunna alaikum, kecuali kunna ada Allah, alaikum, atas kalian, syuhudan, sebagai saksi, menyaksikan, itufiduna fi, tatkala mengerjakan kalian dalam suatu urusan. Wa ma yahzubu, dan tidak luput, tidak lengah, an rabbika, atas Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, min mithqali, dari sekecil dzarratin, dzarrah, fil ardi, di dalam kehidupan di dunia, di dalam bumi, wala fis sama, dan juga di langit, wala asghara, dan juga tidak kecil, min dzalika, dari yang demikian, wal akbar, dan juga tidak pula yang besar, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu fi kitabim mubin, di dalam sudah termaktub, di dalam kitab yang mubin, yang nyata, Al-Quranul Mubin. Jadi kitab itu dibagi tiga secara garis besar. Ada Al-Quranul Karim yang kita baca, ada Al-Quranul Qadim, di
tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Ada Al-Quranul Mubin, ada tulisannya tapi tidak semua orang bisa membacanya. Kalau Al-Quranul Karim ya itu yang kita baca sekarang. Al-Quranul Qadim tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Al-Quranul Mubin ada tulisannya tapi tidak semua bisa membacanya. Orang-orang tertentu yang bisa membacanya, yang diberi izin oleh Allah untuk membacanya. Kalau Al-Quran Qadim ya kemarin disinger itu Al-Quran Qadim wahyu minul yo tanpa dinulis iso diwoco gitu. Al-Quran Qadim tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Al-Quranul Mubin ada tulisannya tapi tidak semua bisa membacanya kecuali diizinkan oleh Allah. Wa ma takunu fi sa'in, dan tidaklah ada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad fi sa'in, di dalam suatu urusan, di dalam suatu keadaan. Wa ma taqlu, dan tidak pula membaca minhu darinya min Qur'anin, dari ayat-ayatnya Allah, dari Alkitab Al-Quran. Wala ta'malun, dan juga tidak mengamalkan kalian min amalin, dari suatu amalan, illa kunna alaikum, kecuali ada Allah alaikum atas kalian suhu, dan menyaksikan kalian. Jadi kanjeng Nabi Muhammad ini dalam suatu keadaan apapun yang terpilih, kanjeng Nabi terpilih untuk mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian membacakannya. Itu maka kanjeng Nabi Muhammad ya, terpilih untuk mendapatkan wahyu dan juga terpilih untuk membacakan dari ayat-ayatnya Allah, yaitu Al-Quran. Wala ta'malun, dan juga pengamalannya semua. Kanjeng Nabi Muhammad mengamalkan, umatnya mengamalkan. Ini penegasan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada satu orang. Kemudian yang disuruh membacakan cuma satu orang, yaitu kanjeng Nabi Muhammad, yang mengamalkan semuanya. Tatkala pengamalan, tatkala pengerjaan dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, semuanya itu disaksikan oleh Allah. Tatkala orang itu mengamalkan, jadi Allah itu maha menyaksikan. Wa ma ya'zubu, dan tidak ada yang luput dari pengawasannya Allah, dari kesaksiannya Allah. Min mithqali, dari sekecil dzarratin, fil ardi, di bumi, wala fis sama, juga di langit, wala asgar, dan juga yang kecil, wal akbar, dan juga yang besar, semuanya sudah termaktub di dalam kitab namanya Al-Quranul Mubin. Di mana Al-Quranul Mubin ini? Di Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz itu? Di atas. Cari sendiri. Nah, di atas. Makanya tidak luput, semuanya dalam pengawasannya Allah, dalam pengawasan CCTV-nya Allah, direkam. Apa yang kita lakukan direkam. Makanya amalan-amalan kita sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Kebaikan maupun keburukan akan dibalas oleh Allah, sekecil apapun.
sebiji atom pun, sederah pun akan dibalas oleh Allah. Di mana dalilnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun amalan-amalan yang kita lakukan berupa kebaikan pasti dibalas oleh Allah. Dan sekecil apapun amal-amalan keburukan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Dan Allah itu nggak akan mendolimi. Kebaikan yang kita lakukan, satu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Namun keburukan yang kita lakukan akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gimana dalilnya? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi apabila kita sebagai hamba mengerjakan satu kebaikan, maka oleh Allah akan dibalas 10 kebaikan. Namun apabila sebaliknya kita mengerjakan satu keburukan, maka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali setimpal, semisal dengan apa yang kita lakukan. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Wa hum la yudlamun, dan Allah bagi mereka tidak pernah mendolimi, gak diwali oleh Allah. Kalau yang baik dibalas 1, kalau yang buruk dibalas 10, tidak. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Sudah Ghafur Rahim. Ingat ini, Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Kita sebagai hambanya, karena kita menyembah Allah, kita seharusnya juga ikut mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Gak boleh dendaman. Jadilah pemaaf, jadilah penyayang. Apabila ada orang melakukan penzaliman terhadap kita, maafkan sebelum mereka meminta maaf. Doakan semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Terus lakukan seperti itu. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah Ghafurur Rahim. Makanya kita harus lakukan sebelum kita menyembah Allah. Kita harus tahu terlebih dahulu terhadap apa yang kita sembah, siapa yang kita sembah, yaitu Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ghafurur Rahim. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita, itulah yang kita anut, yang kita patuhi. Makanya sebelum kita beribadah kepada Allah, sebelum kita menyembah kepada Allah, kita harus tahu terlebih dahulu siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Yang pastinya Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang pastinya Tuhan kita itu adalah Ghafurur Rahim. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Jadi kita harus ma'rifat terlebih dahulu kepada Allah. Harus tahu dulu siapa Allah. Allah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kita itu Ghafurur Rahim. Kita harus seperti itu. Katanya kita menyembah Allah, terus yang kita ikuti siapa? Ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus tahu dulu siapa Allah kita sebelum kita menyembahnya, sebelum kita mengikutinya, sebelum kita mentaatinya. Kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kita ikuti. Kita juga harus mempunyai jiwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allah kita Ghafurur Rahim, ya kita harus mengikutinya. Kita harus juga Ghafurur Rahim. Gak boleh dendam, ya. Gak boleh ada dendam di dalam hati.
Karena Allah Ghafurur Rahim. Kita harus pemaaf. Bahkan sebelum orang meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkannya melalui doa-doa kita. Jangan sampai ada noda, ada dendam, ada kebencian, ada hasad di dalam hati kita. Penyakit hati namanya. Jangan sampai ada hasad. Jangan sampai ada dendam. Apa bedanya kita dengan mereka? Misalkan mereka melakukan pendoliman, mendolimi kita, terus kita balas dengan mendolimi juga. Apa bedanya? Bahkan lebih parah, bahkan lebih jelek. Karena kita sudah tahu bahwa itu keburukan, bahwa itu kejelekan, bahwa itu sifat buruk, bahwa itu penyakit hati. Kita sudah tahu, kita lakukan. Sama halnya, bahkan kita lebih buruk dari mereka. Mereka nggak boleh ada benci, ada dendam, ada hasad di dalam hati kita. Karena hasad itu akan membakar amal-amalan kebaikan kita seperti api membakar kayu bakar. Gimana dalilnya? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulunal hasanati. Gimana lagi? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul gimana? Lagi. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Jagalah diri kalian dari sifat hasad, dari sifat dendam, karena sesungguhnya sifat hasad, sifat dendam itu akan memakan amalan-amalan kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Kretek-kretek habis, kretek-kretek terbakar. Makanya orang yang dendam itu, orang yang suka marah itu, terus dendam itu, dadanya itu panas, terbakar, dadanya itu sesak, terbakar, sumpah, terbakar sampai ubun-ubunnya itu kadang keluar asap. Bukan karena asap rokok, bukan. Saking bencinya, saking dendamnya, dadanya itu panas, terbakar. Di dalam dadanya itu ada kebakaran sehingga asapnya itu keluar ke ubun-ubunnya. Itulah hasadnya. Jangan sampai di dalam dada kita ada sifat hasad, ada penyakit hasad, yaitu dengki, yaitu dendam. Ya. Coba ciri-cirinya tatkala kita melihat orang yang kita tidak suka, yang pernah berbuat zalim kepada kita, tatkala kita ketemu, kita itu cari jalan lain supaya nggak bisa ketemu, menghindar dari jalan lain. Itu namanya hasad. Ada benci di dalam hati, terus ada dendam karena tidak bisa melupakan, tidak bisa memaafkan. Kalau itu terjadi, berarti yang kita sembah selama ini bukan Allah Ghafurur Rahim, bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Allah Ghafurur Rahim, melainkan As-Syaitonir Rajim. Na'udzubillah. Allah tidak mengajarkan dendam. Yang mengajarkan dendam setan. Allah tidak mengajarkan kebencian. Yang mengajarkan kebencian adalah setan. Makanya hati-hati. Makanya ma'rifatul ma'bud qabla ibadah ini harus kita pegang erat-erat. Sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita taat kepada Allah, kita harus tahu terlebih dahulu kepada Allah kita. Jangan-jangan Allah kita bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, jangan-jangan Allah kita bukan Ghafurur Rahim, namun As-Syaitonir Rajim, setan yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan itu setan. Jangan ikuti,
Jangan dibuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu namanya syirik. Makanya hati-hati. Jangan sampai ada dengki, ada dendam di dalam hati kita. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena amalan-amalan kita akan hangus terbakar, jadi sia-sia. Gak akan bahagia kalau ada orang di dalam jiwanya ada setitik sifat hasad, sifat dengki, sifat dendam, sifat benci. Tidak akan pernah bahagia. Makanya kita harus Ghafurur Rahim. Allah kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayo kita mempunyai sifat-sifat pengasih dan penyayang. Allah kita Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo kita mempunyai jiwa-jiwa pemaaf dan penyayang. Orang yang melakukan penzaliman karena mereka itu tidak tahu. Rasulullah pernah tatkala di kota Taif, Rasulullah juga didolimi oleh masyarakat sana. Namun apa yang keluar dari lisannya Rasulullah? Doa supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Ikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini manusia pilihan. Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang membacakan Al-Quran adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Yang mengamalkan kita semua. Amalan-amalan yang kita lakukan illa kunna alaikum syuhudan. Semua dalam pengawasannya Allah. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang luput dari pengawasannya Allah. Sekecil dzarrah pun amalan-amalan kita di bumi maupun di langit. Wala asghar min dzalika wal akbar, dan juga tidak kecil, juga tidak besar, illa fi kitabim mubin. Semuanya sudah tercatat dalam kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Mubin. Sudah tercatat. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin wala habbatin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Apa? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. Allah yang mempunyai tentang ilmu gaib. Ya. Jadi kalau kalian ingin mempunyai ilmu gaib, dekati Allah, karena Allah yang mempunyai kunci-kuncinya. Allah yang mempunyai. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada daun pun yang jatuh, dan juga tidak ada biji-bijian pun yang jatuh di kegelapan bumi, yang basah maupun yang kering. Semua Allah mengetahuinya. Ala inna awliya Allah. Ingat, sesungguhnya wali-walinya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir bagi mereka untuk menatap masa depan,
walahum yahzanun, dan tidak ada pula bagi mereka yahzanun, bersedih hati karena kelakuan kita di masa yang lampau. Itulah wali-walinya Allah. Tidak ada rasa takut untuk menatap masa depan, dan tidak ada kesedihan karena kelakuan kita yang buruk di masa lampau. Itulah wali-walinya Allah. Ingat itu. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut untuk menatap masa depan. Karena kita sudah yakin, Allah sudah mencatatnya di Al-Quranul Mubin, di Lauhul Mahfuz. Jadi takdir-takdir kita itu, kodok-kodok kita sudah ada, sudah tercatat. Makanya kita bisa merubah kodok kita itu sebelum itu terjadi. Yang bisa merubah itu adalah doa kita, usaha kita. Usaha sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, kemudian kita doa, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Makanya banyak kejadian-kejadian tatkala perubahan buku catatan katanya, malamnya membaca Yasin, malam itu nisfu Sya'ban baca Yasin. Itu salah satu cara untuk bisa merubah qada yang sudah tertulis di dalam kitab, di dalam Al-Quranul Mubin yang ada di Lauhul Mahfuz. Usaha, minta rezekinya yang barokah, ditambah, berusaha merubah takdir ke arah yang lebih baik lagi di sisi Allah, menurut Allah baik, cuma menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang terbaik, minta yang terbaik buat kita menurut Allah, bukan menurut kita. Ingat, wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-cirinya tidak takut, tidak khawatir untuk menatap masa depan, karena mereka yakin takdir-takdir mereka sudah tertulis, tinggal kita menjalaninya. Walahum yahzanun, dan juga tidak ada kesedihan dalam hatinya karena kelakuan mereka, kelakuan buruk mereka di masa yang lampau. Karena Allah itu Ghafurur Rahim, kan sudah tahu ilmunya. Ghafurur Rahim Allah. Kalau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, menyesal atas perbuatan buruk kita, dan niat kita untuk tidak mengulanginya lagi, sebelum nafas di kerongkongan, Allah pasti akan mengabulkannya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Pegang itu. Jadi tidak ada kesedihan, karena dosa-dosa kita di masa lampau tidak diampuni oleh Allah. Ghafururnya Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa-dosa kita, sebesar gunung, seluas bumi, Allah pasti akan memaafkannya, mengampuninya kalau kita datang kepada Allah dengan taubatan nasuha. Siapakah wali-walinya Allah ini? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan ada mereka bertakwa. Jadi orang-orang yang dinamakan wali, yaitu pasti orang itu beriman atas ketentuannya Allah, baik maupun buruk. Takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, itu orang-orang beriman. Pasti wali-walinya Allah beriman bahwa takdir mereka sudah termaktub di Lauhul Mahfuz, di dalam kitabnya Allah yang bernama Al-Quranul Mubin. Wa kanu yattaqun, dan pasti orang-orang beriman ini, wali-walinya Allah ini
termasuk orang yang bertakwa, mempunyai mahkota takwa dari Allah. Kenapa? Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini puncak muqarrabah, puncak tertinggi, yaitu takwa. Karena orang ini sudah melakukan dua kebaikan yang dinamakan ihsan. Ihsan ini kata baginda Rasulullah gimana? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan jadi pengabdian kepada Allah. Mengabdi kepada Allah bukan seolah-olah. Memang kita tahu apa yang seolah-olah. Di mana yang seolah-olah, seakan-akan engkau melihat Allah. Bukan seakan-akan, memang kita tahu. Ma'rifat itu bukan dilihat dari mata zahir kita. Ma'rifat itu dilihat dari mata batin kita. Kita harus tahu. Yang namanya tahu di dalam hati. Anta'budallah ka'annaka taro. Bukan ka'annaka taro, maknanya itu seakan-akan, bukan. Karena kita sudah tahu siapa Allah. Fa'ilam takun tarohu. Fa'ilam takun tarohu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum bisa mencapai level sana, ingat bahwa Allah yang mengawasi kalian, yang melihat kalian, yang melihat amal-amal kalian. Ini masih level bawah. Dalam pengawasannya Allah, illa kunna alaikum syuhuda wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Dan tidak pula amalan-amalan kita, sekecil apapun, sebesar apapun, semua dalam pengawasannya Allah, lahir maupun batin. Allah mengetahuinya. Orang wali tahu ini. Orang wali punya ilmunya. Makanya orang wali itu tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran untuk menatap masa depannya. Dan orang wali itu tidak ada kesedihan kelakuan mereka di masa lampaunya. Jadi orang wali itu nggak ada takut, nggak ada rasa khawatir. Kalau kita masih ada rasa khawatir, bukan wali. Khawatir menatap masa depan, khawatir, bukan wali. Kalau ada kekhawatiran di dalam hati, bukan wali. Tapi berproses, berproses. Harus jadi wali-walinya Allah. Kita itu harus jadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Gak ada ceritanya Allah itu mendolimi hambanya. Tidak ada. Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa hambanya. Tatkala hambanya datang bertaubat kepadanya, tidak ada. Tidak ada Allah itu mempersulit hambanya. Tidak ada, bukan Allah namanya. Allah itu Ghafurur Rahim. Di mana itu? Allah itu pemberi nikmat. Sekecil-kecilnya nikmat, sebesar-besarnya nikmat itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak ada ceritanya wali-walinya Allah itu ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam hatinya untuk menatap masa depannya. Tidak ada ceritanya. Dan juga tidak ada yahzanun, rasa sedih hati karena perbuatannya di masa lampau bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa kepada Allah. Ingat,
Allah itu Ghafurur Rahim. Gak usah bersedih hati atas perbuatan kita di masa lampau, di masa lalu, perbuatan buruk kita, maksiat kita, dosa-dosa kita. Gak usah khawatir, gak usah bersedih hati. Allah kita itu Ghafurur Rahim, pasti diampuni. Kalau kita datang kepada Allah, mengakui semuanya, menyesal, bertaubat, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, datang kepada Allah, pasti Allah mengampuni selama nafasnya tidak sampai di kerongkongan. Jadi wali-walinya Allah, jadilah wali-walinya Allah yang tidak takut menatap masa depan dan tidak bersedih hati atas kelakuan kita di masa lampau. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.